Pagi itu pasar sudah menggeliat sejak matahari belum sepenuhnya naik. Bau tanah basah bercampur aroma buah-buahan segar memenuhi udara. Di sudut pasar, seorang lelaki parubaya menatap pisang, jeruk, dan pepaya dengan tangan yang mulai keriput namun penuh ketelatenan. Dialah Ayah Sahri, penjual buah yang dikenal jujur, tak pernah mengurangi timbangan, dan selalu memberi senyum meski keuntungan tak seberapa. Setiap potong buah yang ia lap dengan kain lusuh akan mengandung doa agar hari ini cukup untuk makan dan membayar sewa lapak. Sahri, anak sematawayangnya, biasanya membantu sebelum berangkat bekerja serabutan. Pagi itu, Sahri pamit lebih dulu, tak tahu bahwa itu adalah lambaian terakhir yang akan ia kenang seumur hidup. Menjelang siang, suasana pasar mendadak berubah. Riuh tawar-menawar tergantikan bisik ketakutan yang merambat cepat. Langkah-langkah berat menghentak lantai pasar, diikuti suara tawa kasar yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekelompok preman masuk, mata mereka dingin, tangan-tangan mereka penuh tato dan bekas luka. Orang-orang menunduk, pedagang pura-pura sibuk, anak-anak ditarik menjauh. Di tengah rombongan itu, berjalan seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata mengintimidasi, Gopar. Namanya saja cukup untuk membungkam satu pasar. Konon, ajian kilat seribu mengalir di nadinya, membuatnya kebal dan tak tersentuh hukum manusia. Gopar berhenti tepat di depan lapak buah Ayah Sahri. Tanpa basa-basi, ia menuntut setoran yang dinaikkan berlipat. Suaranya datar namun mematikan, seperti pisau yang menunggu jatuh. Ayah Sahri menelan ludah, mencoba menjelaskan dengan suara bergetar bahwa dagangannya sepi, bahwa ia hanya penjual kecil yang hidup dari keringat. Kata-katanya tertelan oleh tawa anak buah Gopar. Di mata mereka, belas kasihan adalah kelemahan. Di mata Gopar, penolakan sekecil apapun adalah penghinaan yang harus dibayar. Saat Ayah Sahri berusaha berdiri tegak mempertahankan harga diri terakhirnya, udara seolah berubah. Angin berdesir aneh, seperti listrik yang menari. Gopar melangkah maju, matanya menyala. Sebuah hentakan tangan menghantam dada sang penjual buah. Suara retak terdengar, entah dari tulang atau harapan. Orang-orang menjerit tertahan, beberapa menutup mata. Kilatan cahaya tipis menyambar sesaat, cukup untuk membuat siapapun tahu bahwa ini bukan sekadar pukulan manusia biasa. Ayah Sahri terjatuh, tubuhnya menghantam lantai pasar yang dingin dan kotor. Buah-buahan berhamburan, jeruk menggelinding bercampur darah yang mulai merembes. Napasnya terengah, matanya mencari-cari sesuatu, mungkin wajah Sahri, mungkin sisa hidup yang masih ingin ia genggam. Anak buah Gopar tak berhenti. Tendangan dan hantaman datang bertubi-tubi, disertai ejekan yang menusuk. Setiap serangan seperti merobek satu persatu kenangan sederhana, makan bersama, tawa kecil di balik lapak, dan harapan yang tak pernah besar. Pasar membeku dalam ketakutan, tak ada yang berani menolong. Kaki-kaki terpaku, mulut terkunci. Di sudut-sudut, beberapa pedagang menangis tanpa suara, merasa bersalah karena memilih selamat. Gopar mengangkat tangan, menghentikan anak buahnya. Ia menatap tubuh yang tak lagi bergerak itu dengan puas, lalu melempar ancaman ke udara, seolah berbicara pada seluruh pasar. Siapapun yang menolak, nasibnya akan sama. Kata-kata itu menggantung, lebih berat dari bau darah yang kian menyengat. Tak lama kemudian, Sahri berlari menerobos kerumunan. Napasnya tersengal, wajahnya pucat ketika melihat lapak yang porak-poranda. Jeruk-jeruk yang biasa ia susun kini bernoda merah. Ia berlutut, memeluk tubuh ayahnya yang dingin, memanggil dengan suara pecah yang tak mendapat jawaban. Tangisnya meledak, memecah kebisuan yang tadi menelan pasar. Dunia Sahri runtuh di hadapan mata, tak ada lagi tangan yang menepuk bahunya, tak ada lagi nasihat sederhana tentang kejujuran. Di antara isak tangis dan tatapan takut orang-orang, Sahri mengangkat wajahnya. Matanya basah, namun di dalamnya mulai menyala sesuatu yang lain, api yang lahir dari kehilangan. Di kejauhan, Gopar sudah berlalu, meninggalkan jejak teror dan sebuah janji tak terucap. Hari itu, lantai pasar bukan hanya menyerap darah seorang penjual buah, tetapi juga menumbuhkan benih dendam di hati seorang pemuda. Dan benih itu, diam-diam, mulai mencari tanah untuk tumbuh menjadi badai. Hujan turun perlahan seolah ikut berkabung. Tubuh Ayah Sahri terbujur di rumah kecil yang sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang gemetar tertiup angin. Kain putih menutup wajah yang dulu selalu ramah pada siapapun. Sahri duduk di samping jenazah itu tanpa suara, matanya kering seakan air mata telah habis di pasar tadi.
Setiap tetes hujan di atap terdengar seperti hitungan waktu yang kejam, mengingatkannya bahwa dunia terus berjalan meski hidupnya berhenti di titik itu. Warga sekitar datang silih berganti, menunduk, berbisik lirih, lalu pulang dengan wajah takut. Tak satu pun berani menyebut nama Gopar terlalu keras. Mereka tahu, telinga preman pasar selalu ada di mana-mana. Di antara doa-doa pendek yang terucap, Sahri menangkap satu kesimpulan pahit, ayahnya mati bukan karena salah, tetapi karena terlalu benar di tempat yang dikuasai kejahatan. Kesadaran itu menghantam lebih keras dari pukulan apapun. Malam semakin larut. Setelah semua orang pergi, Sahri sendirian menjaga jasad ayahnya. Kenangan datang bertubi-tubi, tangan kasar yang dulu mengajarinya memilih buah matang, suara ayahnya yang selalu berkata agar Sahri tak menjadi orang jahat meski hidup keras. Kini nasihat itu terasa seperti luka terbuka. Sahri mengepalkan tangan, kukunya menusuk telapak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membenci dunia dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, pemakaman berlangsung cepat dan sunyi. Tak ada iring-iringan panjang, tak ada teriakan keadilan. Tanah merah menutup peti kayu murah yang berisi seluruh hidup ayahnya. Saat tanah terakhir diratakan, Sahri berlutut, menempelkan kening ke gundukan makam yang masih basah. Di sanalah, di hadapan tanah dan langit, ia bersumpah dalam hati, bukan dengan teriakan, melainkan dengan tekad dingin yang mengeras. Setelah pemakaman, Sahri kembali ke pasar. Bukan untuk berdagang, melainkan untuk melihat wajah ketakutan yang sama seperti kemarin. Lapak ayahnya kosong, hanya tersisa bekas darah yang samar. Preman-preman Gopar berdiri santai seolah tak pernah terjadi apa-apa. Saat salah satu dari mereka mendorong Sahri sambil tertawa, amarahnya hampir meledak. Namun ia menahan diri. Ia sadar, melawan sekarang hanya berarti mati sia-sia. Malam itu, Sahri duduk di rumahnya yang sempit. Ia menghitung sisa uang, menatap dinding bambu yang berlubang, dan menyadari bahwa ia telah benar-benar sendiri. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada perlindungan. Namun di tengah keputusasaan itu, pikirannya justru menjadi jernih. Ia tahu satu hal pasti, ia tak bisa hidup seperti ini selamanya, dan ia tak akan membiarkan kematian ayahnya menguap tanpa makna. Hari-hari berikutnya, Sahri berubah pendiam. Ia mengamati pasar dari kejauhan, mencatat kebiasaan para preman, mendengar bisik-bisik tentang Gopar dan kekuatannya. Nama ajian kilat seribu terus terngiang, membuat Sahri sadar bahwa kekuatan biasa tak akan pernah cukup. Di setiap malam yang sunyi, ia menatap langit, bertanya pada dirinya sendiri apakah keadilan memang harus diperjuangkan dengan kekuatan yang sama gelapnya. Di titik terendah hidupnya, Sahri berdiri di depan makam ayahnya sekali lagi. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah dan kesunyian. Dengan suara bergetar namun pasti, ia berjanji akan mencari jalan, apapun risikonya. Ia belum tahu kemana harus melangkah, siapa yang harus ditemui, atau harga apa yang harus dibayar. Namun satu hal telah lahir dengan jelas di dadanya, Sahri tak lagi sekadar anak penjual buah. Ia adalah anak yang kehilangan segalanya, dan dari kehilangan itulah, perjalanan balas dendamnya dimulai. Malam terasa lebih panjang sejak sumpah itu terucap di makam ayahnya. Sahri berjalan menyusuri gang-gang sempit menuju pasar, bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk memahami musuh yang kelak harus ia hadapi. Dari balik bayang-bayang kios kosong, ia melihat bagaimana para pedagang dipaksa menyerahkan uang dengan kepala tertunduk. Tawa preman-preman Gopar pecah di udara, kasar dan menghina, seolah nyawa manusia hanyalah recehan. Setiap pemandangan itu menorehkan luka baru di dada Sahri, mempertebal tekad yang mulai mengeras seperti baja. Di salah satu sudut pasar, Sahri bertemu seorang pedagang tua yang dulu sering berbincang dengan ayahnya. Wajah lelaki itu pucat, matanya cekung karena takut yang menahun. Dengan suara hampir tak terdengar, ia menceritakan bagaimana Gopar menguasai pasar selama bertahun-tahun, menumbangkan siapapun yang melawan dengan kekuatan aneh yang tak masuk akal. Ia menyebut kilatan cahaya, tubuh-tubuh yang terpental tanpa sentuhan, dan orang-orang yang jatuh sakit setelah berani melawan. Cerita itu membuat Sahri sadar, dendamnya berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Hari demi hari, Sahri mulai menyaksikan sisi tergelap pasar. Seorang ibu penjual sayur dipukul karena telat setor, seorang pemuda dipatahkan semangatnya sebelum tulangnya. Sahri ingin bergerak, ingin berteriak, namun bayangan jasad ayahnya menahan langkahnya. Ia tahu, keberanian tanpa kekuatan hanyalah jalan pintas menuju kuburan.
Kesabaran pahit menjadi satu-satunya pilihan, meski setiap detiknya terasa seperti racun yang merayap. Suatu sore, saat matahari tenggelam dengan warna merah kelam, Sahri duduk sendirian di pinggir pasar. Seorang kakek berwajah lusuh mendekat, tongkat kayu di tangannya berdenting pelan di tanah. Tanpa diminta, kakek itu menyebut nama ayah Sahri, membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan tatapan tajam namun penuh iba, sang kakek berkata bahwa dendam tak akan pernah selesai jika dilawan dengan tangan kosong. Kakek itu bercerita tentang kekuatan yang lebih tua dari pasar dan preman-preman di dalamnya. Tentang orang-orang yang memilih jalan sunyi di gunung, mengasah diri hingga menyatu dengan alam. Ia menyebut sebuah nama tempat dengan suara hampir berbisik, Gunung Salak. Menurutnya, di sanalah seseorang bisa menemukan kekuatan, bukan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan keseimbangan. Kata-kata itu mengguncang batin Sahri, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka di tengah lorong gelap. Sahri ingin bertanya lebih banyak, namun saat ia mengalihkan pandangan sejenak, kakek itu telah menghilang. Seolah ia tak pernah ada, menyisakan pertanyaan dan harapan yang berdenyut di dada Sahri. Malam itu, Sahri tak bisa tidur. Nama Gunung Salak berputar-putar di kepalanya, berdampingan dengan wajah ayahnya yang tenang dalam kain kafan. Keesokan paginya, Sahri membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia menjual barang-barang terakhir peninggalan ayahnya, menyisakan pakaian di badan dan tekad yang tak tergoyahkan. Tak ada pamitan, tak ada rencana cadangan. Ia tahu, jalan yang akan ditempuh bukan jalan pulang, melainkan jalan menuju ujung nasib, entah hidup sebagai manusia merdeka, atau mati sebagai anak penjual buah yang mencoba melawan takdir. Saat matahari naik perlahan, Sahri melangkah meninggalkan kampungnya. Setiap langkah terasa berat, namun juga ringan karena beban ragu mulai luruh. Di kejauhan, bayangan gunung menjulang samar, menantinya dengan misteri dan bahaya. Sahri menatap lurus ke depan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari kekuatan, melainkan mencari dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, roda nasib telah berputar, membawa Sahri menuju jalan yang tak akan pernah sama lagi. Langkah Sahri menyusuri jalan tanah menuju kaki Gunung Salak terasa semakin berat seiring hari merambat senja. Kota dan pasar perlahan tertinggal di belakang, digantikan suara serangga dan desir angin yang membawa bau hutan basah. Setiap kali kakinya melangkah, kenangan ayahnya seakan mengikuti dari belakang, wajah letih namun sabar, suara lembut yang kini hanya hidup di ingatan. Sahri menggigit bibir menahan perih di dada, karena ia tahu, jika menoleh ke belakang, tekadnya bisa runtuh seketika. Malam pertama di hutan menjadi ujian awal yang kejam. Api kecil yang ia buat hampir padam diterpa angin gunung, sementara suara binatang liar bersahut-sahutan dari kejauhan. Sahri meringkuk, memeluk lutut, merasakan dingin merayap hingga ke tulang. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, rasa takut benar-benar menelannya. Namun di tengah ketakutan itu, ia teringat darah yang menggenang di pasar. Ketakutan ini, pikirnya, masih lebih ringan dibanding hidup tanpa harga diri. Hari berikutnya, jalur pendakian berubah licin oleh hujan. Sahri tergelincir beberapa kali, lutut dan telapak tangannya berdarah. Perutnya melilit oleh lapar, tenggorokannya kering. Ia memakan apapun yang bisa dimakan, meminum air sungai dengan doa agar tak membawa penyakit. Di sela napas yang terengah, Sahri mulai menyadari bahwa gunung ini bukan sekadar tempat, melainkan penjaga yang menguji niat setiap manusia yang datang. Pada malam ketiga, tubuh Sahri demam. Ia terbaring di bawah pohon besar, pandangannya berkunang-kunang. Dalam setengah sadar, ia melihat bayangan ayahnya duduk di samping, tersenyum tipis seperti dulu. "Kalau jalanmu benar, jangan berhenti," seolah suara itu berbisik di telinganya. Sahri terbangun dengan air mata mengalir, tak tahu apakah itu mimpi atau teguran alam. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, memaksa tubuhnya bergerak meski dunia terasa berputar. Semakin tinggi ia mendaki, hutan berubah sunyi. Pohon-pohon menjulang seperti saksi bisu, kabut turun tebal menelan pandangan. Sahri merasa diawasi, seolah setiap langkahnya diukur. Di tengah kesunyian itu, ia menemukan jejak-jejak lama, bekas perapian, batu yang tersusun rapi, tanda bahwa manusia pernah bertahan di sini. Harapan kecil menyala di dadanya. Ia tidak salah jalan. Saat senja memerah untuk kesekian kalinya, Sahri melihat gubuk sederhana di balik kabut. Asap tipis mengepul dari celah atap daun. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri lama, ragu antara mendekat atau berbalik.
Semua penderitaan yang ia lalui terasa memuncak di titik itu. Jika ini benar tujuan akhirnya, maka tak ada lagi jalan mundur. Dengan langkah terlatih, Sahri mendekat. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu gubuk terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri tegak, matanya tajam namun dalam, seolah mampu menembus niat terdalam Sahri. Tatapan itu membuat Sahri gemetar, bukan karena takut, melainkan karena merasa seluruh hidupnya sedang dibaca tanpa sisa. Tanpa sepatah kata pun, Sahri bersujud di tanah basah. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah bersama lumpur dan peluh. Ia tahu, perjalanan menuju Gunung Salak hanyalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Di hadapan petapa itu, Sahri bukan siapa-siapa, hanya seorang anak penjual buah yang membawa luka, dendam, dan harapan terakhir. Dan di saat itulah, nasib Sahri bersiap diuji, bukan oleh manusia, melainkan oleh jalan sunyi yang tak mengenal ampun. Hening menyelimuti gubuk kecil itu, hanya suara kayu terbakar yang sesekali berderak memecah kesunyian. Sahri masih bersujud, dahinya menyentuh tanah, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena perasaan asing yang menekan dadanya. Lelaki tua di hadapannya tak segera menyuruhnya bangkit. Ia membiarkan waktu mengalir, seakan ingin melihat seberapa lama seorang pemuda mampu bertahan dalam kerendahan hati. Bagi Sahri, detik-detik itu terasa seperti penghakiman yang menentukan hidup dan matinya. Akhirnya, suara berat namun tenang terdengar. Sang petapa meminta Sahri mengangkat wajahnya. Saat mata mereka bertemu, Sahri merasakan sorot yang tak hanya menilai tubuhnya yang kurus dan penuh luka, tetapi juga membaca isi hatinya. Tanpa ditanya, Sahri menceritakan semuanya, tentang ayahnya, tentang pasar yang berdarah, tentang Gopar dan ajian kilat seribu. Kata-katanya mengalir bercampur isak, seolah luka yang selama ini terkunci akhirnya menemukan jalan keluar. Petapa itu mendengarkan tanpa ekspresi. Namun ketika Sahri menyebut kata dendam, wajah tua itu sedikit mengeras. Ia berkata bahwa banyak orang datang ke gunung dengan niat yang sama, namun tak semuanya layak pulang membawa ilmu. Dendam, menurutnya, adalah api yang mudah membakar siapapun yang menggenggamnya terlalu erat. Kata-kata itu menusuk Sahri. Untuk sesaat, ia merasa perjalanannya sia-sia. Dengan suara lirih namun tegas, Sahri menjawab bahwa ia tak datang untuk menjadi penguasa atau penindas. Ia hanya ingin menghentikan kejahatan agar tak ada lagi anak yang kehilangan ayah seperti dirinya. Ucapannya keluar dari lubuk hati terdalam, tanpa hiasan. Untuk pertama kalinya, petapa itu menatap Sahri lebih lama, seolah mencari kebohongan yang tak ia temukan. Petapa lalu berdiri dan melangkah keluar gubuk. Ia menyuruh Sahri mengikutinya ke sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi batu-batu tua. Di sana, ia berkata bahwa jika Sahri ingin belajar, ia harus melepaskan satu hal terlebih dahulu, kebencian yang membutakan. Sahri terdiam. Melepaskan kebencian terasa seperti mengkhianati darah ayahnya sendiri. Pergulatan itu membuat dadanya sesak, napasnya tersengal. Malam itu, Sahri diberi tempat di luar gubuk, tanpa api, tanpa selimut. Petapa menyebutnya sebagai ujian pertama, ujian kesendirian. Angin gunung menerpa tubuh Sahri, dingin menusuk hingga ke tulang. Ia menggigil, memeluk dirinya sendiri, sementara bayangan Gopar dan jerit ayahnya bergantian menghantui pikiran. Berkali-kali ia ingin berteriak, ingin bangkit dan pergi, namun kakinya terasa terpaku. Menjelang dini hari, hujan turun deras. Tubuh Sahri basah kuyup, lumpur melekat di kulitnya. Dalam keadaan hampir menyerah, ia teringat senyum ayahnya yang sederhana, bukan wajahnya saat mati. Ingatan itu perlahan menenangkan hatinya. Untuk pertama kalinya sejak tragedi pasar, Sahri merasakan kesedihan yang murni, tanpa amarah. Air matanya bercampur hujan, mengalir tanpa suara. Saat fajar menyingsing, petapa itu kembali. Ia melihat Sahri masih duduk di tempat yang sama, tubuhnya lemah namun matanya lebih tenang. Tanpa banyak bicara, petapa itu mengangguk pelan. Ia tahu, ujian belum selesai, namun satu langkah penting telah dilewati. Di Gunung Salak yang sunyi, Sahri mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh, melainkan menaklukkan badai di dalam diri sendiri. Pagi di Gunung Salak lahir dengan kabut tebal yang menggantung rendah, seolah bumi dan langit belum sepakat untuk berpisah. Sahri terbangun dengan tubuh lemah, namun ada kejernihan baru di matanya. Petapa itu menyuruhnya mandi di sungai kecil di balik bebatuan, airnya dingin menggigit, membuat napas Sahri tercekik.
Setiap guyuran terasa seperti mengikis sisa-sisa amarah yang semalam meronta di dadanya. Saat ia kembali, petapa menatapnya singkat dan berkata bahwa hari ini ujian sebenarnya dimulai. Tanpa penjelasan panjang, Sahri diperintahkan berpuasa, bukan hanya dari makanan, tetapi dari keluhan dan keluhuran diri. Ia harus bekerja membersihkan tanah lapang, memindahkan batu-batu besar dengan tangan kosong, menyapu dedaunan yang tak ada habisnya. Matahari naik, keringat mengalir, otot-ototnya menjerit. Setiap kali ia ingin berhenti, petapa itu mengingatkan bahwa tubuh hanyalah pintu, yang diuji adalah niat yang berdiri di baliknya. Sahri menggertakkan gigi, melanjutkan tanpa suara. Menjelang siang, petapa menyuruh Sahri berdiri di tengah lapangan, menutup mata, dan mendengarkan. Sahri mendengar segalanya, angin menyentuh daun, serangga berdesis, detak jantungnya sendiri yang berlari. Namun ketika petapa menyuruhnya mendengar suara di dalam, Sahri tersentak. Di sanalah jerit pasar kembali menyeruak, tawa preman, dan wajah ayahnya yang memudar. Kakinya gemetar, nafasnya memburu. Petapa tak menghentikan itu, ia membiarkan Sahri bergulat dengan badai batinnya. Sore hari, ujian berlanjut. Sahri diminta berjalan di jalur sempit di tepi jurang, membawa kendi air tanpa menumpahkan setetes pun. Angin menggila, tanah rapuh. Sekali ia terpeleset, maut menunggu. Di setiap langkah, bayangan gopar melintas, menantang, meremehkan. Sahri hampir jatuh ketika amarahnya melonjak, dan saat itu ia menyadari, marah membuat langkahnya goyah. Ia menenangkan napas, melunakkan bahu, dan melangkah perlahan hingga mencapai ujung. Malam tiba tanpa jamuan. Sahri duduk bersila, perut kosong, tubuh remuk. Petapa akhirnya berbicara tentang ajian yang tak bisa dipaksa. Ia menyebut Pancasona, 5 nada yang hanya berbunyi jika jiwa selaras, suara yang jujur, getaran yang seimbang, napas yang sabar, langkah yang sadar, dan niat yang lurus. Mendengar itu, dada Sahri bergetar. Ia mengerti mengapa selama ini ia ditahan, karena satu nada sumbang saja bisa mengubah kekuatan menjadi petaka. Di tengah malam, petapa memanggil Sahri ke sebuah lingkaran batu. Ia menyuruh Sahri memanggil nama ayahnya dengan suara paling pelan yang bisa ia keluarkan. Sahri patuh. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar, namun justru di sanalah getaran terasa mengalir. Tanah seakan merespons. Angin berhenti sejenak. Sahri merasakan kehadiran yang menenangkan, bukan dendam, melainkan kerinduan yang dipeluk dengan ikhlas. Saat fajar menyibak kabut, petapa menaruh telapak tangan di dada Sahri. Ada hangat yang merambat, bukan panas yang membakar. Ia berkata Sahri belum diajari apapun, namun telah belajar banyak. Jalan masih panjang, ujian akan lebih keras, dan kesalahan akan berbayar mahal. Jika Sahri siap, ia boleh tinggal. Jika tidak, gunung akan memulangkannya dengan luka. Sahri menunduk dalam-dalam. Ia tak lagi meminta kekuatan untuk membalas, melainkan keteguhan untuk meluruskan. Di gunung Salak yang sunyi, di antara batu dan kabut, satu nada Pancasona mulai menemukan tempatnya. Dan dengan itu, perjalanan Sahri memasuki fase yang lebih berbahaya, fase ketika kekuatan bukan hanya dicari, tetapi harus dijaga agar tak berubah menjadi kegelapan yang sama seperti yang ingin ia tumbangkan. Hari-hari di Gunung Salak berubah menjadi rangkaian ujian yang tak mengenal belas kasihan. Sahri bangun sebelum fajar, duduk bersila menghadap kabut, mengatur napas hingga dingin tak lagi terasa sebagai musuh. Petapa mengajarinya mendengar getaran paling halus, daun yang jatuh, batu yang bergeser, bahkan keraguan yang bersembunyi di relung hati. Setiap kesalahan kecil berbuah hukuman sunyi, berdiri berjam-jam tanpa bergerak, atau menimba air hingga lengan gemetar. Perlahan, Sahri belajar bahwa disiplin bukan penjara, melainkan kunci. Pada suatu sore, petapa membawa Sahri ke sebuah lembah sempit. Di sana, suara bergema berkali-kali lipat, memantul dari dinding batu. Petapa menyuruh Sahri menyebut satu kata dengan niat paling jujur. Sahri memilih nama ayahnya. Ketika suaranya keluar, lembah bergetar lembut, berbeda dari gema kasar yang ia dengar sebelumnya. Petapa mengangguk tipis. Ia berkata, suara yang jujur tidak memekakkan, tetapi menembus. Sahri merasakan dadanya lapang, seolah satu simpul lama terurai. Latihan berikutnya lebih berat. Sahri harus berlari di jalur berbatu sambil mengatur langkah agar napasnya tetap rata. Sekali napasnya tersengal oleh emosi, kakinya akan terpeleset. Berkali-kali ia jatuh, lututnya memar, telapak kakinya berdarah.
Namun setiap kali bangkit, ia belajar menaruh langkah dengan kesadaran penuh, bukan terburu, bukan takut. Di sanalah ia mulai memahami satu nada lain, langkah yang sadar mengantar tubuh ke tujuan tanpa merusak diri. Malam-malam tertentu, petapa menguji Sahri dengan keheningan yang menakutkan. Ia diminta duduk sendirian di tepi hutan, tanpa api, mendengarkan suara gelap yang datang dari dalam kepala. Bayangan pasar, tawa preman, dan kilat yang membunuh ayahnya muncul silih berganti. Sahri hampir tenggelam, namun ia mengingat ajaran napas yang sabar, menarik perlahan, menghembuskan panjang. Bayangan itu melemah. Untuk pertama kalinya, Sahri merasakan kendali atas amarahnya, bukan sebaliknya. Suatu dini hari, petapa memerintahkan Sahri memegang batu besar dan merasakan getarannya. Semua benda bernapas, kata petapa. Yang kasar hanya telinga kita. Sahri memejamkan mata, awalnya hampa, lalu muncul denyut halus seperti detak jauh. Ketika Sahri menyelaraskan napasnya, denyut itu terasa menyatu. Petapa berkata itulah getaran yang seimbang, kekuatan yang tak meledak, namun tak bisa dibendung jika diarahkan. Namun ujian paling berat datang ketika petapa menyebut nama Gopar. Sahri diminta membayangkan musuhnya berdiri tepat di depan. Amarah naik seperti gelombang, tanah di sekitarnya bergetar tak stabil. Petapa segera menghentikan latihan, menegur keras. Jika niatmu miring, Pancasona akan mematahkanmu. Teguran itu menghantam Sahri lebih keras dari tamparan. Ia menyadari, satu nada sumbang bisa merusak semua yang telah ia bangun. Hari itu Sahri meminta izin menyendiri. Ia duduk di bawah pohon tua, menangis tanpa suara. Ia mengaku pada dirinya sendiri bahwa dendam masih mengintai, menunggu celah. Dalam keheningan, ia memilih ulang niatnya, bukan untuk membalas, tetapi menghentikan. Bukan untuk menang, tetapi melindungi. Pilihan itu tak menghapus luka, namun mengarahkannya. Dan arah itulah yang membuat langkahnya kembali tegak. Menjelang senja, petapa memanggil Sahri. Tanpa banyak kata, ia mengajarkan satu rangkaian napas dan gerak yang menyatukan suara, getaran, napas, langkah, dan niat. Belum ajian penuh, baru kunci pintu. Ketika Sahri melakukannya, angin berputar pelan, dedaunan berdesir serempak. Petapa menutup mata, lalu berkata pelan, satu nada telah lahir. 4 lainnya akan menuntut harga. Di balik kabut Gunung Salak, perjalanan Sahri memasuki tahap yang tak lagi bisa ditunda, jalan menuju kekuatan yang harus dijaga, atau ia akan menelan pemiliknya. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika petapa membangunkan Sahri lebih awal dari biasanya. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sebuah kain lusuh dan menyuruh Sahri mengikatkannya di mata. Dunia Sahri langsung gelap. Hari ini kau belajar berjalan tanpa melihat, kata petapa datar. Sahri menelan ludah. Ia tahu, setiap perintah di gunung ini selalu menyimpan maksud yang tak sederhana. Dengan mata tertutup, langkah pertamanya terasa seperti menyerahkan diri pada ketidakpastian. Mereka menyusuri jalur hutan yang berliku. Akar-akar licin menunggu, batu-batu tajam mengintai. Setiap kali Sahri ragu, tongkat petapa mengetuk tanah di depannya, bukan sebagai penunjuk arah, melainkan pengingat ritme. Sahri belajar mendengar tanah lewat telapak kaki, meraba jarak lewat hembusan angin, menakar bahaya lewat getaran halus di dada. Sekali ia terburu oleh cemas, kakinya tersangkut dan ia terjatuh. Rasa sakit menjalar, namun petapa tak menghentikan perjalanan. Di sebuah pelataran sunyi, petapa menyuruh Sahri membuka ikatan mata. Cahaya menyilaukan sejenak, lalu pemandangan terbentang, jurang menganga di satu sisi, tebing batu di sisi lain. Petapa berkata, penglihatan sering menipu. Ketika mata takut, langkahmu goyah. Ia lalu memerintahkan Sahri mengulang lintasan itu, kali ini dengan mata terbuka, namun napas harus setenang saat tertutup. Sahri mengangguk, mengatur napas, menenangkan denyut yang mengganas. Saat Sahri melangkah, bayangan masa lalu menyelinap. Ia melihat lagi lantai pasar yang merah, mendengar tawa preman, merasakan pukulan yang tak pernah ia terima namun membunuh ayahnya. Napasnya tercekat. Seketika, angin berputar liar, dedaunan berhamburan. Sahri nyaris terpeleset. Ia berhenti, menutup mata, dan memilih satu hal untuk dipegang, niat yang lurus. Ia menarik napas panjang, membiarkan kenangan lewat tanpa ditahan. Angin mereda, langkahnya kembali stabil. Sore itu, petapa menguji Sahri dengan suara. Ia diminta menyebutkan satu kalimat pendek sambil berjalan, menjaga agar suaranya tak meninggi oleh emosi.
Sahri memilih kalimat sederhana yang dulu sering diucapkan ayahnya, hidup harus jujur. Saat kata-kata itu keluar, suaranya bergetar lembut, menyatu dengan langkah dan napas. Tanah terasa lebih ramah, seolah menerima pijakan Sahri tanpa perlawanan. Petapa mengamati dari kejauhan, tak memberi pujian. Malam menjelang dengan langit berat. Petapa membawa Sahri ke lingkaran batu yang pernah mereka datangi. Kali ini, ia menaruh 5 batu kecil di hadapan Sahri. Setiap batu mewakili satu nada, katanya. Jika satu saja kau paksa, yang lain akan memberontak. Sahri diminta memulai rangkaian gerak yang kemarin dipelajari, perlahan, tanpa hasrat mempercepat. Keringat mengalir, otot bergetar, namun Sahri menahan diri untuk tidak memaksa. Tiba-tiba, Petapa menyebut nama Gopar dengan suara keras. Jantung Sahri melonjak, amarah menggedor, membuat napasnya kacau. Salah satu batu bergetar dan terguling. Petapa menghentikan latihan seketika. Lihat, katanya singkat, musuhmu tahu cara masuk. Kata-kata itu menghantam Sahri. Ia tersadar, selama Gopar masih mengendalikan emosinya, kekuatan apapun akan rapuh. Malam itu Sahri duduk lama di depan api kecil, merenungi kegagalannya. Ia tidak menyangkal dendam itu ada, ia memilih mengakuinya tanpa memberi kendali. Dengan napas yang ia susun satu persatu, Sahri membiarkan amarah lewat seperti awan. Ketika tenang kembali, ia mengulang rangkaian gerak sendirian. Kali ini, batu-batu itu diam. Tidak ada gejolak, hanya keheningan yang terasa padat. Menjelang fajar, Petapa berdiri di belakang Sahri dan berkata pelan, kunci kedua telah terbuka, napas yang sabar bertemu langkah yang sadar. Ia menambahkan, jalan ke depan akan lebih berbahaya, karena kekuatan mulai merespons. Sahri menunduk, menerima kenyataan itu tanpa gemetar. Di Gunung Salak, satu lagi nada Pancasona menemukan tempatnya. Dan jauh di bawah, di pasar yang masih dicekam ketakutan, bayang-bayang perubahan mulai bergerak tanpa disadari siapapun. Waktu di gunung tak lagi bisa diukur dengan hari. Sahri merasakannya sebagai denyut, kadang cepat, kadang melambat, mengikuti perubahan di dalam dirinya. Pagi itu, Petapa mengajaknya turun ke sebuah sungai yang alirannya deras dan berbatu. Airnya jernih namun kejam, menghantam apapun yang mencoba melawan. Petapa berkata, hari ini Sahri belajar niat. Bukan niat yang diucapkan, melainkan niat yang bertahan ketika tubuh ingin menyerah. Sahri diminta berdiri di tengah arus, kaki menapak di batu licin, menjaga keseimbangan tanpa menahan air. Setiap kali ia mengeraskan tubuh, arus mendorongnya jatuh. Setiap kali ia melawan dengan tenaga, air menghempaskannya lebih keras. Tubuhnya terpelanting beberapa kali, lututnya membentur batu, napasnya tersengal. Di sela rasa sakit, Sahri mulai memahami, niat bukan dorongan untuk menaklukkan, melainkan keputusan untuk menyatu tanpa kehilangan arah. Saat siang mendekat, Petapa memerintahkan Sahri menutup mata dan menyebutkan tujuannya dengan satu kalimat. Lidah Sahri keluh, kata, membalas, terhenti di tenggorokan. Ia mengingat wajah ayahnya yang tenang saat menimbang buah, bukan saat terkapar. Dengan suara pelan, Sahri berkata ia ingin menghentikan kekerasan agar yang lemah tak lagi diinjak. Arus sungai seolah melunak. Sahri masih terhuyung, namun ia tak lagi terjatuh. Petapa menatapnya lama, lalu mengangguk singkat. Sore hari, latihan beralih pada gerak yang lebih cepat. Petapa menyerang Sahri dengan tongkat, bukan untuk melukai, tetapi memancing reaksi. Setiap kali Sahri bereaksi dengan amarah, serangannya kacau dan terbuka. Setiap kali ia bernapas, menata langkah, dan mengingat niatnya, geraknya menjadi ringkas dan tepat. Tongkat Petapa menyentuh tanah di samping Sahri, bukan tubuhnya. Kekuatan mengikuti niat, kata Petapa. Jika niatmu kabur, gerakmu akan berisik. Malam turun bersama hujan tipis. Di bawah atap gubuk, Petapa menceritakan orang-orang yang gagal, yang membuka ajian sebelum waktunya, yang membiarkan dendam memimpin, yang akhirnya menjadi bayangan dari musuhnya sendiri. Cerita itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Sahri mendengarkan dengan dada berat. Ia sadar, setiap kemajuan membawa risiko jatuh yang lebih dalam. Di tengah malam, Petapa mengajak Sahri ke punggung bukit. Angin kencang menyapu wajah. Di sana, Petapa menyuruh Sahri memanggil ayahnya sekali lagi, kali ini tanpa suara, hanya niat. Sahri memejamkan mata, ia merasakan dada menghangat, napas mengalir stabil, langkahnya mantap di tanah berbatu. Angin yang tadinya liar berputar pelan, lalu tenang. Sahri tak melihat apapun,
namun ia tahu sesuatu di dalamnya telah mengunci pada tempat yang benar. Namun ujian belum selesai. Petapa menyebut nama pasar, tempat darah tumpah. Sekilas, amarah mencoba menyusup. Sahri merasakannya, mengakuinya, lalu melepaskannya. Ia menahan diri untuk tidak membiarkan emosi memimpin. Untuk pertama kalinya, nama Gopar tidak mengguncang langkahnya. Petapa tersenyum tipis, senyum pertama yang Sahri lihat sejak datang ke gunung. Menjelang fajar, Petapa mengajarkan rangkaian pendek yang menyatukan 4 nada yang telah lahir. Belum sempurna, belum boleh digunakan untuk bertarung, namun cukup untuk menguji arah. Saat Sahri menutup rangkaian itu, ia merasakan keheningan yang padat, bukan kosong, melainkan penuh kendali. Petapa berkata, "Niatmu mulai berdiri sendiri." Saat matahari muncul di balik kabut, Sahri berdiri menghadap lembah, tubuhnya lelah namun tegak. Ia tahu, satu nada lagi masih menunggu, yang paling berbahaya, karena akan menguji bagaimana kekuatan digunakan saat kemenangan di depan mata. Di Gunung Salak, perjalanan Sahri belum mencapai puncak. Namun untuk pertama kalinya, jalan ke bawah, menuju pasar dan nasib, tak lagi terasa gelap tanpa arah. Pagi itu Petapa membawa Sahri ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebidang tanah datar yang dikelilingi batu hitam, sunyi, dan terasa berat. Udara di sana berbeda, menekan dada, seolah setiap niat diuji berlapis-lapis. Petapa berkata singkat bahwa hari ini Sahri akan berhadapan dengan nada terakhir, nada yang kerap menumbangkan mereka yang sudah melangkah terlalu jauh. Sahri mengangguk, meski jantungnya berdegup tak menentu. Ia tahu, ini bukan ujian tenaga, melainkan ujian arah ketika kekuatan hampir utuh. Petapa menyuruh Sahri duduk bersila di tengah lingkaran batu, menutup mata, dan mengingat saat paling dekat dengan kemenangan. Sahri terkejut, yang muncul, justru bayangan Gopar tersungkur, pasar bersorak, dan dirinya berdiri sebagai pemenang. Ada rasa manis yang berbahaya menyusup kepuasan. Napas Sahri mendadak berat, dada mengembang oleh kebanggaan yang tak ia sadari selama ini. Tanah di bawahnya bergetar halus, seolah merespons nada yang belum matang. Petapa memanggil Sahri kembali dengan suara tegas. Ia mengatakan bahwa banyak orang jatuh bukan saat kalah, melainkan saat hampir menang. Kekuasaan, pujian, dan rasa benar sering menyamar sebagai keadilan. Kata-kata itu menghantam Sahri. Ia menyadari, bayangan kemenangan barusan membuatnya lupa pada tujuan awal, melindungi, bukan menguasai. Ia menunduk, membiarkan rasa malu mengalir tanpa dilawan. Ujian dilanjutkan. Petapa menyerahkan sebuah pisau tumpul dan meletakkannya di depan Sahri. "Bayangkan musuhmu tak melawan," katanya. "Apa yang kau lakukan?" Sahri gemetar. Di benaknya, Gopar berdiri tanpa perlawanan, wajahnya penuh ketakutan. Amarah lama mencoba bangkit, menuntut balas. Namun Sahri menahan tangan, mengatur napas, dan mengingat ayahnya, bukan saat mati, melainkan saat tersenyum sederhana. Dengan suara lirih, Sahri berkata ia akan menghentikan, bukan menghabisi. Pisau itu terasa lebih ringan. Petapa lalu menyuruh Sahri berdiri dan berjalan mengitari lingkaran batu sambil menjaga rangkaian gerak yang telah ia pelajari. Setiap langkah Sahri diiringi bisikan halus, suara pujian, suara hinaan, suara keraguan. Ada yang memanggilnya pahlawan, ada yang menuduhnya pengecut. Sahri hampir terseret oleh salah satu suara itu, namun ia memilih diam, menjaga napas dan niat. Lingkaran terasa menyempit, lalu melebar kembali, seperti mengakui pilihannya. Malam turun cepat. Petapa menyalakan api kecil dan menyuruh Sahri duduk di hadapannya. Ia menjelaskan bahwa nada terakhir adalah niat saat berkuasa, ketika tangan mampu, tetapi hati memilih menahan. Itulah penentu apakah Pancasona menjadi penyeimbang atau bencana. Sahri mendengarkan dengan kepala tertunduk, menyadari betapa tipis batas antara menegakkan dan menindas. Menjelang tengah malam, Petapa meminta Sahri melakukan rangkaian penuh, suara yang jujur, getaran yang seimbang, napas yang sabar, langkah yang sadar, dan niat yang lurus. Sahri memulai perlahan, angin berdesir lembut, dedaunan bergetar serempak. Tidak ada kilat, tidak ada ledakan, hanya keheningan yang terasa padat dan terkendali. Sahri merasakan dirinya utuh, bukan karena kuat, tetapi karena selaras. Saat rangkaian selesai, Petapa menatap Sahri lama. Ia berkata nada terakhir telah mengenali Sahri, namun belum sepenuhnya mengikat. Ikatan itu hanya akan sempurna ketika Sahri memilih di medan nyata, di hadapan musuh yang sesungguhnya. Sahri mengangguk,
menerima beban itu tanpa gentar. Di Gunung Salak, pelatihan mendekati puncak. Dan di kejauhan, di pasar yang masih dikuasai teror, waktu terus berjalan menuju pertemuan yang tak bisa dihindari. Kabut pagi turun tipis ketika petapa memanggil Sahri ke depan gubuk. Wajah tua itu tampak lebih serius dari biasanya, seolah membawa keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia berkata waktu Sahri di gunung hampir usai. Bukan karena ilmunya telah sempurna, melainkan karena dunia di bawah sana sudah menunggu jawabannya. Sahri merasakan dada mengencang, perpisahan selalu lebih berat daripada pendakian. Ia menunduk, menyadari bahwa setiap langkah ke bawah akan menguji apa yang telah ia bangun di atas. Petapa menyuruh Sahri menyiapkan diri untuk satu malam terakhir. Tak ada latihan fisik, tak ada ujian gerak. Sahri diminta duduk sendirian hingga gelap menutup gunung, menjaga rangkaian pancasona tetap hidup tanpa digunakan. Dalam keheningan itu, pikiran Sahri dipenuhi bayangan pasar, lapak kosong ayahnya, jeruk-jeruk berdarah, dan wajah-wajah takut yang menunduk. Dorongan untuk segera turun, dan mengakhiri semuanya hampir menguasai. Namun ia bertahan, menahan diri seperti yang diajarkan, kekuatan yang ditahan adalah kekuatan yang diuji. Di tengah malam, petapa datang membawa sebuah ikat kepala sederhana. Bukan jimat, bukan benda sakti. Ia berkata benda itu tak akan menambah kekuatan apapun, hanya mengingatkan Sahri pada niat ketika kepala panas dan tangan gatal. Sahri menerimanya dengan kedua tangan. Ia paham, benda paling berbahaya bukan yang dipakai, melainkan yang dilupakan saat emosi mengambil alih. Petapa lalu berbicara tentang Gopar. Ia tak menyanjung atau merendahkan musuh Sahri, hanya menyebut bahwa ajian kilat seribu adalah kekuatan yang lahir dari amarah yang dipelihara lama. Kilatnya cepat, mematikan, namun boros dan membakar diri sendiri. Jika kau melawan kilat dengan kilat, kata petapa pelan, yang tersisa hanya abu. Sahri mendengarkan, merasakan ketenangan aneh, ia tak lagi ingin mengalahkan, ia ingin mengakhiri lingkaran. Menjelang fajar, petapa mengajak Sahri ke punggung bukit terakhir. Dari sana, lembah terbuka luas, dan jauh di bawah tampak garis kota dan pasar yang samar. Angin menyapu wajah Sahri, membawa bau tanah dan kehidupan. Petapa meminta Sahri melakukan rangkaian pancasona sekali lagi, bukan untuk memanggil kekuatan, melainkan untuk memastikan ia bisa berhenti kapanpun ia mau. Sahri melakukannya dengan tenang. Saat selesai, ia membuka mata tanpa sisa getaran. Ia tersenyum tipis, ia tahu kapan harus menahan. Petapa mengangguk, lalu menyampaikan pesan terakhir, jangan biarkan kemenangan menentukan nilai dirimu. Pasar mungkin akan memujimu, atau mengutukmu, namun keduanya sama berbahayanya. Sahri menelan ludah. Ia mengerti, medan terberat bukan pertarungan nanti, melainkan hari-hari setelahnya. Ia bersujud, mengucap terima kasih tanpa kata-kata berlebihan. Saat matahari terbit, Sahri mengemas sedikit barangnya. Tak ada perpisahan panjang. Petapa hanya berdiri di depan gubuk, tongkatnya menancap di tanah, menatap Sahri turun ke jalur yang dulu ia daki dengan luka dan ketakutan. Kini langkah Sahri mantap, napasnya teratur, niatnya tenang. Gunung Salak melepasnya tanpa gemuruh, seperti guru yang percaya muridnya telah siap. Di balik pepohonan, Sahri berhenti sejenak dan menoleh. Ia tahu, ketika ia menginjakkan kaki di pasar nanti, nada terakhir akan mengikat atau melepaskan pancasona untuk selamanya. Ia mengikat-ikat kepala itu, menatap ke bawah, dan melangkah. Perjalanan kembali bukanlah pulang, melainkan menuju ujian yang sesungguhnya, tempat darah pernah tumpah, dan tempat keadilan menunggu untuk dipilih. Langkah Sahri menuruni gunung terasa berbeda dari saat ia mendaki. Dulu setiap batu adalah musuh, kini setiap pijakan seperti mengenal telapak kakinya. Kabut pagi menipis, digantikan panas rendah yang membawa aroma tanah dan asap dapur. Di dadanya, pancasona tak bergejolak, namun hadir seperti napas kedua, tenang, waspada, dan siap ditahan kapanpun. Ikat kepala pemberian petapa terikat rapi, bukan sebagai simbol keberanian, melainkan penanda batas yang tak boleh ia lewati. Ketika ia tiba di pinggiran kota, suara kehidupan menyambut dengan kasar, klakson, teriakan pedagang, dan bisik ketakutan yang masih sama. Sahri berjalan melewati gang-gang yang dulu ia kenal, menyapa wajah-wajah lama yang menunduk ragu. Beberapa orang mengenalinya, terkejut melihat sorot matanya yang berbeda, bukan mata orang kalah, juga bukan mata pemburu. Ia tak berhenti, tak memberi penjelasan.
Tujuannya satu, pasar, tempat janji itu bermula. Pasar menyambut dengan denyut yang berat. Lapak-lapak berdiri seperti biasa, namun ketegangan mengalir di antara lorong-lorongnya. Sahri melihat preman-preman Gopar berjaga, tertawa sambil menghitung uang setoran. Ia melewati mereka tanpa menoleh. Salah satu mencoba menghadangnya, menyenggol bahunya dengan sengaja. Sahri berhenti. Ia mengatur napas, melangkah setengah tapak, dan menatap mata lelaki itu, tenang, tanpa tantangan. Ada getaran yang tak terlihat. Preman itu mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya pucat. Kabar kehadiran Sahri menyebar cepat, seperti api yang menemukan angin. Beberapa pedagang berani mengangkat kepala, harapan kecil menyala namun tertahan oleh takut. Sahri berhenti di bekas lapak ayahnya. Tanahnya telah dibersihkan, namun kenangan tetap melekat. Ia menutup mata sejenak, memanggil nama ayahnya tanpa suara. Di sekelilingnya, angin berdesir pelan, cukup untuk membuat kain-kain bergoyang serempak. Sahri membuka mata, lalu melanjutkan langkah. Di ujung pasar, dua preman menghadangnya dengan lebih kasar. Salah satunya mengangkat tangan, hendak memukul. Sahri bergerak, bukan cepat, bukan lambat. Langkahnya sadar, napasnya sabar. Ia memutar tubuh setengah lingkaran, menahan lengan lawan, dan menurunkannya dengan gerak ringkas. Tidak ada teriakan, tidak ada darah. Preman itu terduduk, terkejut lebih oleh rasa kosong daripada sakit. Yang satunya mundur, gemetar, seperti kehilangan pijakan. Kerumunan mulai terbentuk, bisik-bisik berubah menjadi desas-desus. Sahri berdiri di tengah lorong, suaranya keluar pelan namun jelas, menyebut satu kalimat sederhana tentang kejujuran dan keselamatan. Tidak mengancam, tidak menggurui. Getaran kata-katanya merambat, membuat udara terasa lebih rapat. Beberapa preman menelan ludah, ragu untuk melangkah. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan ketakutan pada pukulan, melainkan pada kendali yang tak bisa mereka baca. Namun bayang-bayang Gopar tak pernah jauh. Dari kejauhan, seorang anak buah berlari membawa kabar. Sahri tahu, pertemuan itu mendekat. Ia memilih bergerak, melumpuhkan beberapa penjaga dengan cara yang sama, tepat, terkendali, tanpa amarah. Setiap gerak diakhiri dengan henti yang disengaja, seolah mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuatan ini bisa ditahan. Pasar mulai bernafas, pelan-pelan. Saat senja jatuh, Sahri berdiri di pusat pasar, sendirian di lorong yang terbuka. Di kejauhan, langit menggelap lebih cepat dari biasanya, awan menumpuk berat. Ia merasakan denyut asing di udara, kilat yang sedang dikumpulkan. Sahri menautkan napas, menata langkah, dan meluruskan niat. Pertemuan dengan Raja Preman tinggal hitungan waktu. Dan ketika waktu itu tiba, Pancasona akan diuji bukan oleh kekuatan lawan, melainkan oleh pilihan Sahri sendiri. Langit di atas pasar menghitam lebih cepat dari seharusnya. Awan berputar rendah, bergulung seperti diseret tangan raksasa. Angin mendadak berhenti, menyisakan sunyi yang menekan telinga. Sahri berdiri tegak di tengah lorong, merasakan udara menegang, tanda yang pernah diperingatkan petapa. Kilat belum menyambar, namun baunya sudah ada, getir dan panas. Di kejauhan, langkah berat terdengar, diikuti tawa rendah yang membuat nadi berdegup tak karuan. Gopar muncul dari balik kerumunan, tubuh besarnya seolah menelan ruang. Sorot matanya dingin, memindai pasar yang kini ragu memilih diam atau lari. Anak buahnya membuka jalan, sebagian dengan wajah pucat, mereka telah melihat apa yang Sahri lakukan tanpa mengangkat amarah. Gopar berhenti beberapa langkah di depan Sahri, menatapnya lama, seakan mencoba mengenali bayangan masa lalu. Anak penjual buah, katanya pelan, namun suaranya menggetarkan. Kau kembali. Kilat pertama menyambar di kejauhan, bukan ke tanah, melainkan ke udara, seperti peringatan. Aura Gopar mengeras, udara bergetar, kulit Sahri merinding. Namun Sahri tak bergerak, ia mengatur napas, menanam langkah, meluruskan niat. Ia mengingat pesan terakhir petapa, jangan biarkan kemenangan menentukan nilai dirimu. Sahri menatap Gopar tanpa kebencian, dan justru ketenangan itulah yang membuat. Gopar menyipitkan mata. Gopar melangkah maju satu tapak. Tanah bergetar, kain-kain kios berdesir liar. Kau pikir ketenanganmu menakutiku? Ejeknya. Sahri menjawab dengan suara pelan, menyebut satu kalimat tentang pasar yang ingin ia jaga. Kata-kata itu tak meninggi, tak menantang. Namun getarannya menyebar, membuat beberapa pedagang menahan napas. Untuk sesaat, kilat di langit tertahan, seolah mendengarkan.
Gopar tertawa keras, lalu mengangkat tangan. Cahaya menyala di telapak tangannya, tipis namun tajam. Ajian kilat 1000 bangkit, memecah sunyi. Udara berderak. Sahri merasakan dorongan untuk membalas dengan kekuatan penuh, namun ia menahannya. Ia melangkah menyamping, menurunkan pusat berat, menjaga jarak yang aman. Ia memilih membaca, bukan menyerang, pilihan yang membuat anak buah Gopar gelisah. Kilat menyambar ke tanah, menghantam beberapa langkah dari Sahri. Debu terangkat, panas menyengat. Sahri tetap berdiri, napasnya stabil. Ia bergerak ketika perlu, berhenti ketika cukup. Setiap henti adalah pernyataan, kekuatan ini bisa ditahan. Gopar mulai gusar, serangannya menjadi lebih cepat, lebih boros. Kilat berulang, menyilaukan, namun meninggalkan jejak lelah di bahunya sendiri. Kerumunan terpecah antara takut dan harap. Beberapa pedagang merapatkan anak-anak, yang lain berani menatap. Sahri memanfaatkan celah, bukan untuk menyerang, melainkan mendekat tanpa memancing ledakan. Ia menyentuh tanah dengan telapak kaki, merasakan getaran seimbang, lalu mengangkat suara jujur yang memanggil ketertiban. Angin berputar lembut, menahan kilat yang hendak menyambar lagi. Gopar mundur setengah tapak, terkejut oleh kendali yang tak ia pahami. "Kau menahan dirimu," gumamnya, antara marah dan bingung. Sahri mengangguk kecil. "Aku memilih," jawabnya singkat. Di atas mereka, awan bergulung lebih rapat, seakan menunggu keputusan berikutnya. Pertarungan ini belum berakhir, ia baru dimulai. Dan di detik-detik yang menggantung itu, pasar menahan napas, menyadari bahwa hasilnya tak akan ditentukan oleh kilat semata, melainkan oleh niat yang berdiri paling lurus. Udara semakin berat, seolah pasar berada di dasar lautan yang tak terlihat. Gopar menggeram, wajahnya memerah oleh amarah yang tertahan. Kilat-kilat kecil berlarian di sekeliling tubuhnya, memecah bayangan menjadi garis-garis liar. Sahri merasakan tekanan itu menekan dada, namun ia menancapkan langkah, membiarkan napasnya turun ke perut. Ia tahu, satu kesalahan kecil, satu niat yang menyimpang, akan membuat Pancasona berbalik menghantam dirinya sendiri. Gopar menyerang tanpa aba-aba. Kilat menghantam udara di depan Sahri, memaksa ia melompat menyamping. Tanah retak, kios-kios bergetar. Sahri tak membalas dengan amukan, ia bergerak memotong sudut, menutup jarak ketika kilat Gopar melemah di jeda napasnya. Setiap langkah Sahri terukur, setiap henti disengaja. Ia mendengar teriakan pedagang, namun fokusnya tak goyah, ia mendengar getaran tanah, membaca ritme lawan. Kilat kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Panas menyengat kulit Sahri, membuat bulu lengannya berdiri. Dorongan untuk membalas dengan seluruh tenaga nyaris meledak. Namun Sahri menahannya, memilih mengalir. Ia mengangkat suara jujur, bukan teriakan, melainkan satu kata pendek yang diucap dari dada. Angin berputar lembut, membelokkan kilat yang seharusnya menghantam lurus. Gopar terkejut, ajian yang biasa patuh kini terasa membantah. Gopar menggerakkan tangan dengan kasar, memaksa kilat 1000 keluar lebih banyak. Cahaya menyilaukan, dentum memekakkan. Namun borosnya serangan itu mulai terlihat. Bahu Gopar turun naik, napasnya berat. Sahri menangkap momen itu, bukan untuk menyerang, melainkan mendekat setapak, memutus jalur kilat dengan langkah yang sadar. Tanah di bawah kaki Sahri terasa stabil, seolah memilih berpihak pada keseimbangan. Dalam jarak dekat, Gopar mengayunkan pukulan yang dilapisi kilat. Sahri menggeser tubuh, menahan lengan itu dengan gerak ringkas, lalu memutar arah tenaga tanpa memantulkannya kembali. Tidak ada ledakan, hanya henti yang membuat Gopar kehilangan keseimbangan sekejap. Kerumunan tersentak, ini bukan cara bertarung yang mereka kenal. Ini bukan adu keras, melainkan adu kendali. Amarah Gopar meledak. Ia berteriak, memanggil kilat dari langit. Awan merespons dengan gulungan rendah. Sahri merasakan getaran berbahaya, ini puncak yang diperingatkan petapa. Ia menutup mata sesaat, menyatukan suara, getaran, napas, langkah, dan niat. Pancasona hadir utuh, namun tertahan, seperti busur yang belum dilepas. Sahri memilih saatnya. Kilat turun dengan ganas. Sahri melangkah masuk ke pusat badai, bukan melawan arah, melainkan menembus ritmenya. Dengan satu rangkaian gerak yang tenang, ia menurunkan pusat berat Gopar, memutus aliran ajian di titik yang rapuh. Tidak ada cahaya besar, hanya bunyi tumpul dan hembusan angin yang mendadak berhenti. Gopar terhuyung, lututnya menyentuh tanah. Kilat di tubuhnya padam seperti api kehabisan udara.
Pasar terdiam. Sahri berdiri di hadapan Gopar yang tersungkur, tangannya terbuka, tidak terangkat untuk menghantam. Ia menatap lawannya, bukan dengan kebencian, melainkan kepastian. "Berhenti," katanya pelan. Di detik itu, semua mata tertuju pada pilihan Sahri. Apakah ia akan mengakhiri dengan kekerasan, atau menutup lingkaran dengan kendali? Langit di atas pasar menahan kilat terakhirnya, menunggu keputusan yang akan menentukan akhir dari teror dan arah masa depan Sahri sendiri. Waktu terasa berhenti ketika kata itu melayang di udara. "Berhenti." Gopar mendongak, wajahnya yang selama ini ditakuti kini retak oleh kebingungan dan amarah yang bercampur takut. Kilat terakhir di langit bergetar, lalu meredup, seolah enggan menyentuh tanah yang telah dipilih keseimbangan. Sahri tetap berdiri dengan tangan terbuka, dadanya naik turun teratur, menahan gelombang emosi yang menuntut penuntasan instan. Gopar menepis tanah dari lututnya dan bangkit setengah, napasnya terengah. "Kau menghinaku," desisnya. Kilat kecil kembali berpendar di jemarinya, liar dan tak teratur. Sahri melangkah satu tapak mundur, memberi ruang, bukan karena takut, melainkan agar keputusan berikutnya tak lahir dari desakan jarak. Kerumunan bergeser, suara kain dan langkah beradu dengan detak jantung yang makin keras. Serangan itu datang mendadak, kasar, tanpa irama. Kilat melesat menyilang, memantul ke tiang kios. Sahri menghindar, merunduk, lalu berdiri tegak di balik debu yang turun perlahan. Ia merasakan panca sona bergetar, meminta dilepas. Namun ia menahannya lagi, memilih membaca napas Gopar yang kini kacau. Setiap kilat yang terbuang adalah pengakuan kelemahan yang tak ingin diakui Gopar. Gopar meraung, memaksa ajian keluar lebih dalam. Cahaya menyala terang, namun suaranya pecah, tidak bulat. Sahri melangkah memotong sudut, menutup jarak di saat kilat berhenti sepersekian detik. Ia menyentuh tanah dengan telapak, menegakkan tulang punggung, lalu menggerakkan tubuhnya menyatu dengan arah angin. Bukan serangan, melainkan penguncian ritme. Gopar tersentak, kehilangan pijakan, kemarahannya berbalik menelan dirinya sendiri. Dalam jarak sedekat itu, Sahri berbicara pelan, kata-katanya tenggelam dalam gemuruh napas. Ia menyebut pasar, menyebut ayahnya, menyebut orang-orang yang berdiri gemetar di sekeliling mereka. Bukan untuk menuntut iba, melainkan untuk menegakkan alasan. Gopar membalas dengan teriakan, mengayun tangan terakhirnya, kilatnya menyala, lalu padam sebelum sempat dilepas, tercekik oleh kendali yang tak ia pahami. Sahri bergerak, bukan menghantam, melainkan menurunkan pusat berat, memutar bahu Gopar, dan memutus aliran. Tenaga disimpul yang rapuh. Tubuh Gopar terhempas ke tanah, keras namun tanpa kilat. Debu mengepul, lalu jatuh. Untuk pertama kalinya, Raja Preman itu tak bangkit. Awan di atas pasar beringsut pelan, membuka celah cahaya pucat. Sunyi memeluk pasar, anak buah Gopar saling pandang, ragu melangkah. Sahri berdiri di antara mereka dan Gopar yang terkapar, wajahnya tegas, matanya jernih. Ia tak mengangkat tangan, tak mengejar. Sikap itulah yang mematahkan sisa keberanian mereka. Satu persatu mundur, menunduk, memilih pergi daripada menantang keseimbangan yang baru mereka saksikan. Ketika suara kembali, tangis tertahan, bisik lega, langkah yang berani, Sahri menarik napas panjang. Ia menatap langit yang kini tenang, lalu ke tanah yang basah oleh jejak kilat. Pertarungan ini belum menutup segalanya, namun satu simpul telah terurai. Di tengah pasar yang mulai bernapas lagi, Sahri tahu jalan di depannya tak lagi tentang balas dendam semata, melainkan tentang menjaga apa yang telah ia selamatkan, dan bayangan masa depan yang menunggu untuk diuji. Pagi merayap masuk ke pasar dengan cahaya pucat yang masih ragu. Bekas-bekas pertarungan semalam terlihat jelas, tanah retak, tiang kios menghitam, dan bau ozon yang belum sepenuhnya hilang. Gopar terbaring di sudut lorong, dijaga dua pedagang tua yang memilih tinggal daripada lari. Sahri berdiri agak jauh, memejamkan mata sejenak, membiarkan suara pasar yang perlahan hidup kembali menyapu pikirannya. Kemenangan terasa hampa, bukan karena ia menyesal, melainkan karena beban tanggung jawab baru telah jatuh di pundaknya. Bisik-bisik menyebar seperti angin tipis. Ada yang menyebut Sahri penyelamat, ada yang menyebutnya bahaya baru. Ia mendengar semuanya tanpa menoleh. Panca sona masih bergetar di tubuhnya, halus namun tegas, seolah mengingatkan bahwa kekuatan yang ditahan hari ini bisa meledak esok jika niat goyah. Sahri melangkah menyusuri lorong, memeriksa kios-kios, menegakkan yang rubuh, membantu tanpa berkata-kata.
Tindakan kecil itu lebih keras dari 1000 sumpah. Di sudut pasar, seorang ibu menangis tertahan di depan lapak buah yang kosong. Sahri berhenti. Bayangan ayahnya melintas, tangan kasar yang selalu merapikan timbangan, senyum letih yang tetap hangat. Sahri berlutut, mengangkat peti yang terbalik, menyusun kembali buah-buahan yang tersisa. Tak ada kata penghiburan, hanya kehadiran. Ibu itu mengangguk, air matanya jatuh ke tanah yang basah oleh sisa hujan kilat. Sementara itu, anak buah Gopar berkumpul di luar pasar. Wajah-wajah keras yang kini menyimpan ragu. Beberapa ingin menyerang, beberapa ingin kabur. Namun kabar cepat menyusul, Gopar tak bangkit, ajian kilat 1000 padam. Ketakutan berubah arah, bukan lagi kepada Sahri, melainkan kepada kekosongan kekuasaan. Kekosongan selalu memanggil yang lebih buas. Menjelang siang, Sahri mendekati Gopar. Napas lelaki itu berat, namun stabil. Sahri berlutut dan menyentuh tanah di sampingnya, merasakan denyut yang tersisa. Ia tahu, menghabisi di titik ini akan mudah. Tapi ia juga tahu, darah baru hanya akan menumbuhkan raja baru. Sahri berdiri dan memberi isyarat agar Gopar dibawa keluar pasar. Bukan sebagai piala, melainkan sebagai penutup teror, jauh dari lorong-lorong yang pernah ia kuasai. Keputusan itu memicu gemuruh. Ada yang mencemooh, ada yang bersorak. Sahri menerima keduanya dengan wajah datar. Ia menatap mata para pedagang, satu persatu, seakan mengikat janji tanpa kata. "Pasar ini milik kalian," ucapnya akhirnya, suaranya rendah namun jelas. "Aku hanya menjaga agar tak dirampas." Kata-kata itu jatuh, sederhana, dan menetap. Menjelang senja, awan bergerak ringan. Tidak ada kilat. Sahri meninggalkan pasar sejenak, berjalan ke pinggir kota, ke tempat di mana angin membawa aroma tanah basah. Ia mengingat petapa di gunung Salak, peringatan tentang hari setelah kemenangan. Hari ketika musuh tak lagi berdiri di depan, melainkan tumbuh di dalam. Sahri mengatur napas, menegakkan niat, mempersiapkan diri untuk ujian yang tak berbentuk pukulan. Di kejauhan, pasar berdengung pelan, hidup kembali dengan ritme baru. Namun di balik ketenangan itu, bayangan bergerak. Kekosongan kekuasaan tak pernah lama kosong. Sahri membuka mata, menatap jalan yang memanjang di depannya. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari penjagaan yang lebih berat, penjagaan atas pasar, atas diri, dan atas pilihan yang akan menentukan apakah damai ini bertahan, atau hanya jeda sebelum badai berikutnya. Malam turun perlahan, membawa dingin yang merayap dari sela-sela kios pasar. Lampu-lampu bohlam bergoyang ditiup angin, memantulkan bayangan panjang di tanah yang masih menyimpan retakan bekas kilat. Sahri kembali ke pasar ketika sebagian besar pedagang telah pulang. Ia berjalan sendiri, langkahnya pelan, seakan menghormati tempat yang baru saja selamat dari kehancuran. Di setiap sudut, ia merasakan sisa ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Di sebuah lorong sempit, Sahri berhenti. Ia mendengar isak tertahan. Seorang pedagang tua duduk memeluk lutut, matanya kosong menatap lapak yang rusak parah. "Kami takut," ucap lelaki itu lirih tanpa menoleh. "Gopar tumbang, tapi yang lain pasti datang." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada kilat manapun. Sahri duduk di sampingnya, merasakan beratnya ketakutan yang diwariskan dari tahun ke tahun. Bayangan masa lalu kembali menyeruak. Sahri teringat malam ketika ayahnya tak pulang, teringat pasar yang sama, gelap, dingin, dan sunyi. Amarah lama mencoba bangkit, merayap di dadanya, membakar nadi. Pancasona bergetar lebih kuat, seakan merespons luka yang belum sembuh. Sahri mengepalkan tangan, lalu perlahan membukanya kembali. Ia sadar, inilah ujian sesungguhnya, mengendalikan dendam yang telah kehilangan sasarannya. Dari kejauhan, beberapa sosok muncul di pintu pasar. Mereka bukan pedagang, langkah mereka ragu, namun mata mereka tajam. Bekas anak buah Gopar, atau mungkin kelompok baru yang mencium kekosongan. Sahri berdiri, tubuhnya tenang namun waspada. Ia tidak mengambil posisi menyerang. Ia hanya berdiri di tengah lorong, terlihat jelas, tanpa niat bersembunyi. Keberanian yang lahir dari kejelasan seringkali lebih menakutkan daripada ancaman. Salah satu dari mereka maju. "Kami hanya ingin tahu," katanya, setengah menantang. "Siapa sekarang yang berkuasa di sini?" Sahri menatapnya lama. Lampu bohlam di atas mereka berkelip, seolah menunggu jawaban yang akan menentukan nasib banyak orang. Sahri menghela napas. "Tidak ada raja," jawabnya akhirnya.
Tidak ada upeti, tidak ada teror, suaranya datar, namun penuh keyakinan. Orang-orang itu tertawa kecil, sinis. Namun tawa mereka cepat mati ketika Sahri melangkah satu tapak maju. Tidak ada kilat, tidak ada aura meledak. Hanya kehadiran yang menekan, membuat udara terasa sempit. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan yang tak haus pengakuan. Keraguan menjalar di wajah-wajah keras itu, mematahkan niat sebelum sempat tumbuh. Angin berhembus, membawa bau tanah dan sisa hujan. Sahri merasakan pancasona tenang kembali, seimbang, seolah menyetujui pilihan yang diambil. Orang-orang itu mundur perlahan, lalu berbalik pergi tanpa ancaman. Pasar kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang tidak menakutkan. Sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Sahri menatap langit malam yang bersih dari kilat. Ia tahu, menjaga pasar bukan tentang mengalahkan satu raja preman, melainkan berdiri setiap hari menghadapi kemungkinan lahirnya yang baru. Ia melangkah keluar dari lorong, menyentuh tiang kios dengan ringan, seolah berjanji. Selama ia mampu menjaga niatnya tetap lurus, selama itu pula pasar ini tak akan kembali tenggelam dalam darah dan ketakutan.